Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa dan seluruh peruqyah-peruqyah yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian fikih ruqyah kita, masih berkisar tentang hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam praktik ruqyah. Ada dua hal yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah dibolehkannya amar ma'ruf nahi munkar dalam praktik ruqyah, kemudian dibolehkan juga memukul atau menepuk ya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang ketiga yang dibolehkan dalam praktik ruqyah adalah membacakan ayat-ayat ruqyah ke dalam air, atau istilah yang sering digunakan adalah ruqyah air. Nah, jadi memberikan air yang sudah dibacakan ya kepada pasien atau marki, ya itu hal yang dibolehkan, ya hal yang dibolehkan dan tidak ada larangan apapun, ya asalkan benar-benar yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Quran dan doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu difatwakan oleh banyak ulama, ya tidak ada masalah dalam hal tersebut. Nah, dan para ulama-ulama di zaman klasik juga sudah mempraktikkan ya hal tersebut. Misalnya diceritakan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya, dinukil bahwa ada kisah ya atau cerita dari anak dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya bahwa dia pernah sakit, kemudian ayahnya yaitu Ahmad bin Hanbal mengambil satu mangkuk air ya dan membacakan ruqyah pada air tersebut. Lalu ia berkata, minumlah dan basuhlah wajah ya serta kedua tanganmu dengan air tersebut. Nah, ini diceritakan oleh anak beliau bernama Saleh. Kemudian dalam kasus yang lain, anak beliau Abdullah ya bin Ahmad bin Hanbal juga pernah melihat ayahnya membacakan doa perlindungan ke dalam air, lalu meminum dan menyiramkannya ke bagian tubuhnya. Jadi ini artinya hal yang sudah biasa ya dalam tradisi kita juga di Nusantara, Indonesia, Malaysia, ya Thailand, Singapura dan seterusnya. Nah, itu hal yang sudah ada sejak zaman dulu ya, dicontohkan oleh para ulama-ulama ya ketika ada orang yang sakit kemudian dibacakan air. Nah, jadi hal itu tidak dipersoalkan ya, boleh-boleh saja. Bahkan ulama juga telah menyatakan boleh ya, bahkan ada yang mengatakan sunat hukumnya. Kenapa? Karena yang dibacakan adalah ayat-ayat Quran ya, bukan mantra-mantra atau jampi-jampi yang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam persoalan meruqyah air ini ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini disalahpahami oleh orang lain atau oleh pasien atau marki. Sebagian ulama mengatakan bahwa meniup air atau an-nafath ya. Kita tahu bahwa ruqyah itu adalah qira'atu syai'in minal ayatil qur'aniyah wa al-ad'iyah an-nabawiyah ma'an nafath ya.
Jadi membacakan sedikit dari ayat-ayat Quran, kemudian doa-doa Nabi disertai dengan nafas. Ya, nafas itu adalah tiupan. Ya, atau nafakh juga bisa, yaitu tiupan dengan sedikit mengeluarkan air liur ya. Nah, jadi dalam ruqyah air ini ya, bagaimana bisa air yang biasa menjadi obat? Itu yang pertama, disebabkan adanya keberkahan ya, keberkahan dari dari bacaan-bacaan yang dikumandangkan oleh seorang peruqyah. Jadi di dalam mulut si peruqyah ini tentu dibacakan secara ikhlas dan dari hati yang tulus ya, akan terkumpullah semacam berkah ya, kemudian ditiupkan ke dalam air sehingga bercampurlah air itu dengan keberkahan bacaan-bacaan tersebut. Nah, dan itu dijelaskan ya di dalam kitab Syarah Muwatta ya. Jadi adanya tiupan ya, keluarnya hembusan dari mulut orang yang membacakan ayat Quran itu ada tersimpan keberkahan di sana, dan itulah yang bercampur dengan air yang dibacakan. Nah, jadi bukan berarti hanya berpatokan atau meyakini bahwa air ludah atau mulut seorang yang kita anggap ya punya kehebatan itulah yang menyebabkan air itu bermanfaat, tidak ya. Jadi kalau air liur itu biasa ya, hembusan setiap orang biasa. Tapi kalau air liur atau tiupan itu sudah bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran ya, atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah adanya keberkahan ya. Karena air liur manusia tidak dapat menjadi sebab datangnya keberkahan ya, atau kesembuhan, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua ya, kenapa air itu ya memberikan manfaat? Jadi apabila seseorang meniupkan air ludah yang bercampur dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran ya, seperti membacakan surah Al-Fatihah ya, membacakan surah Al-Baqarah ya, dan sebagainya ya. Jadi kita meyakini dari nas-nas yang ada bahwa memang ayat-ayat Al-Quran secara umum dan surah-surah tertentu secara khusus seperti surah Al-Fatihah itu memang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai obat ya. Kemudian ayat Al-Quran secara keseluruhan oleh Al-Quran sendiri syifa ya wa rahmah, adalah obat dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman, yaitu bagi orang-orang yang percaya bahwa ayat-ayat Quran itu bisa menjadi obat. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kita ya, dengan kebenaran nas yang berupa wahyu, baik wahyu langsung dari Allah maupun wahyu yang dibacakan atau disampaikan kepada Rasulullah ya, tidak melalui Jibril, yaitu hadis-hadis Nabi yang disebut dengan wahyu ghairu matlu ya, wahyu yang tidak dibacakan ya. Maka kita meyakini, artinya beriman bahwa ayat-ayat tertentu atau surah-surah tertentu itu memang memberikan pengaruh kepada suatu benda ketika dibacakan ya. Maka air yang tadinya biasa menjadi tidak biasa ya. Air yang tadinya hanya air putih, air mineral ya, ketika dibacakan ayat-ayat Quran dia sudah mengandung mengandung keberkahan dari ayat-ayat yang dibacakan. Nah,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun demikian ya, walaupun air ruqyah itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa setelah dibacakan ayat-ayat Quran, tetapi itu bukan cara ruqyah yang utama ya. Cara ruqyah yang utama tetap ya membacakan ayat-ayat Quran langsung kepada orang yang bersangkutan. Ya, langsung kepada marqi, orang yang diruqyah, orang yang sakit atau orang yang tersihir dan sebagainya. Nah, adapun menggunakan air ruqyah ini ya boleh dilakukan apabila yang pertama misalnya orang yang bersangkutan tidak bisa dibawa dan seorang peruqyah tidak bisa datang, bisa tempatnya jauh ya, atau kondisinya tidak memungkinkan ya, karena si pasien tadi tidak bisa dibawa karena kondisi penyakitnya yang berat misalnya ya, maka di sana ya dibolehkan ya dengan air ruqyah sebagai suatu cara yang kita lakukan untuk menyampaikan ya ruqyah melalui air yang sudah di ruqyah tadi. Nah, atau ada juga ya sebab yang kedua kenapa kita menggunakan air ruqyah. Misalnya ada orang yang tidak mau diruqyah ya, padahal tidak ada cara lain untuk menyadarkannya. Nah, misalnya seperti anak-anak yang bandel ya, atau orang-orang yang merasa dirinya tidak mungkin ya terkena gangguan jin, sihir dan sebagainya, tapi dari gelagatnya ya, dari kehidupannya sehari-hari kita melihat ada indikasi ya, ada indikasi sihir, ada indikasi gangguan jin secara umum, tapi dia tidak mau diruqyah, maka membacakan ruqyah ke dalam air dan diminumkan kepada yang bersangkutan, itu dapat memberikan manfaat. Baru setelah itu ketika hatinya sudah agak ya mereda ya dari penolakannya tadi, barulah dia dibawa secara langsung untuk diruqyah. Nah, kemudian jangan sampai ya air yang sudah diruqyah ini digunakan untuk selain apa yang kita maksudkan ya, diminumkah atau dimandikan dan sebagainya. Jangan sampai kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan gangguan. Misalnya dijadikan sebagai jimat ya, taruh di dalam plastik ya, kemudian digantung di depan pintu ya, atau digantung di dalam kendaraan. Nah, itu ya air ruqyah sudah menjadi semacam tangkal, semacam jimat, itu tidak dibolehkan. Ya, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, tangkal, maka dia telah syirik. Ya, ini kita harus hati-hati. Nah, jadi boleh ya pasien atau keluarganya meminta ruqyahkan air ya apabila memang kita memandang hal itu darurat. Tapi kalau tidak ya harus, dan kita harus tegas mengatakan dia marqi harus diruqyah secara langsung, tidak bisa melalui media air ya. Nah, jadi ini sebagai sebagai edukasi, sebagai pengajaran kepada masyarakat, kepada umat Islam. Jangan kita terlalu memudah-mudahkan persoalan. Jadi setiap ada datang minta air ruqyah, berikan. Setiap ada yang datang minta air ruqyah, kasih. Nah, lama-lama mereka menganggap cukup dengan air itu saja ya. Gak perlu lagi membaca ayat-ayat Quran ya. Tidak perlu dibawa pasiennya untuk diruqyah ya. Sehingga akhirnya muncullah fenomena ya di mana air ruqyah diperjualbelikan secara umum
diproduksi, ya dikasih merek, ya dikasih jenama, kalau bahasa Malaysianya dikasih jenama, ya dalam kemasan botol yang berisi air ruqyah dengan nama air ruqyah, air yang sudah dijampi-jampi dan sebagainya, ya. Nah, ini dapat mendatangkan mudarat, ya, terutama terhadap akidah, ya, keyakinan. Nah, jadi memproduksi air ruqyah itu juga memiliki risiko, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita berniat untuk memudahkan. Misalnya ada orang yang datang ruqyah, kemudian setelah ruqyah dia minta air ruqyah. Nah, kita nggak perlu capek-capek, ya, langsung memberi air yang sudah diruqyah yang dikasih label ruqyah. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ya ruqyah itu perlu niat, ya perlu niat. Maka oleh karena itu tidak cukup kita menyediakan air ruqyah secara kemasan lalu dijual atau diberikan secara secara langsung tanpa kita bacakan lagi. Nah, padahal kalau orang datang, ya kemudian mengeluhkan penyakit, ya atau hal-hal yang mengganggu, nah terus dalam membacakan itu kita niatkan, ya untuk meruqyah si fulan, ya dengan tujuan untuk agar penyakitnya hilang, agar gangguannya selesai, ya. Nah, jadi ada niat secara khusus. Tapi kalau air ruqyah itu sudah dikemas seperti air mineral, ya, kemudian ada segelnya, ya. Nah, ini menurut saya pribadi, ya kurang pas. Karena kita perlu meruqyah secara langsung ke dalam air dan meniatkan untuk apa air itu digunakan. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai air-air yang sudah diproduksi secara banyak, ya kemudian dijual secara umum, ini bisa menimbulkan sikap yang salah bagi masyarakat awam. Jadi setiap orang datang beli air ruqyah, ya, apalagi dijual di tempat umum, misalnya di toko-toko herbal. Nah, ini sangat membahayakan, ya keyakinan orang-orang awam. Nah, apalagi kemudian sampai meyakini bahwa kekuatan ruqyah secara langsung terhadap orangnya sama dengan ruqyah melalui air. Nah, ini salah, ya. Nah, meruqyah orang secara langsung itu lebih afdol, lebih utama dan lebih mengena karena langsung didengarkan oleh yang punya badan, ya bukan melalui media air. Jadi kalau sudah dijual secara umum di tempat-tempat umum, ya tanpa ada penjelasan apapun, itu bisa orang sudah tidak perlu lagi meruqyah diri sendiri atau minta diruqyah atau membawa keluarganya untuk diruqyah. Nah, kemudian yang dikhawatirkan lagi adalah menggunakan air-air ruqyah itu, ya untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Itu tadi seperti dijadikan jimat, ditaruh di dalam gelas atau toples, diletakkan di dalam kaca, ya kemudian diyakini bahwa itu akan menjadi penghalang datangnya makhluk-makhluk yang jahat dan sebagainya. Nah, kemudian lagi air ruqyah ini kalau sudah dikemas secara khusus tentu perlu biaya produksi, ya perlu membeli botolnya, perlu membuat segelnya, perlu membuat stikernya dan sebagainya. Itu tentu memerlukan dana, ya. Nah, kalau sudah memerlukan dana, tentu harga jualnya pun akan melebihi
harga air-air yang biasa, ya. Mungkin kalau air mineral biasa, ya ukuran besar, mungkin harganya 10.000 misalnya, ya. Nah, kemudian dinaikkan menjadi ya bisa 20.000 atau 15.000 dan sebagainya. Nah, atau ya yang sedang harganya 3.000 menjadi 7.000 dan seterusnya. Jadi penentuan harga seperti itu walaupun wajar, ya, tapi sebenarnya bukan masalahnya pada penentuan harga yang yang berkaitan dengan produksi tadi, tapi munculnya keyakinan-keyakinan yang tidak benar dari orang awam terhadap air tersebut. Jadi oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, kita mesti, ya, dalam dakwah ruqyah ini memberikan edukasi, ya, akidah, kemudian hukum, kemudian etika, akhlak. Jangan sampai, ya, 3 perkara ini hilang, ya, dalam praktek ruqyah. Kalau akidah mungkin semua orang mengaku bahwa mereka dengan ruqyah ini akan membersihkan akidah. Hukum, nah, di sini juga akan terlihat, ya, banyak sekali yang tidak paham tentang hukum, ya. Nah, kemudian etika, akhlak, ya, ini sangat penting, ya, karena ada orang yang akidahnya benar, secara hukum juga benar, tapi dalam menjalankan ruqyah kurang etika. Ini akan membuat ya presiden buruk, ya, terhadap ruqyah secara umum, sehingga orang menganggap ruqyah itu dijadikan sebagai suatu mata pencarian dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.